nggak bentuk 3 pun dengan RAM 250-an itu masih bisa. Tapi untuk menjaga ini minimal seperti ini. Walaupun kadang itu di beberapa sekolah itu perpus itu dapat lungsuran atau komputer bekas dari bagian lain, dari kantor, dari lab itu yang speknya itu sangat rendah sekali. Tapi itu nggak apa-apa, bisa digunakan kalau paling nggak slim 7 ke bawah. Jadi terakhir itu Acacia slim 8 itu butuh hardware yang agak tinggi. Soalnya PGA-nya juga harus banyak animasinya. Tapi itu juga masih belum disarankan karena masih baru dirilis dan masih banyak. Berikutnya barcode scanner, ada printer, kabel jaringan. Jadi kalau komputer lebih satu bisa pakai jaringan atau pakai yang kabel atau wifi. Karena printer ini untuk mencetak barcode, label, kata anggota bisa. Terus barcode scanner untuk menycan untuk peminjaman dan absensi bisa. Oke, langsung action saja karena mungkin teman-teman sudah sering ya pakai aplikasi yang berbasis SIM dan pakai PHP SDL. Sambil tidur paling sambil coding. Nah, ini. Saya enggak. Saya petani. Enggak salah. Karena nggak pernah, bukan dunianya, jadi nggak nggunakan. Tahu sih tahu. Tahu ya. Nggak. Kalau slim itu ada nggak di itu? Di apa itu namanya? Softolus. Serverless kan ini kan sistem bukan online, Mas. Online juga loh. Buat online. Enggak bisa. Enggak, tapi kan ini kayak SID gitu, Mas. Iya. Iya, ya enggak ada lah masih anunya. Kan bukan CMS kan? CMS. Slim ini CMS ya? Karena konten manajemen sistem. Ya cuma kan update-nya kan dari itu, Mas, dari data offline diupdate ke sana. Yang gambarnya online. Di offline. Sip. Kurang 52 itu belum online. Semanti ini kemarin masih masih proses untuk input seleksi. Yang sekarang lagi progres untuk itu di Madiun itu yang sudah selesai SMP 6 yang mengerjakan satu ini. Terus SMP 5 ya, SMP 5, SMP 6 yang progres ini SMP 2 sama SMA 4. Terus yang lainnya biasanya ya minta ngajarin secara mandiri, biasanya datang ke Madura untuk belajar. Caranya gampang kok, untuk instalasinya tinggal ini ada beberapa Versi. slimnya, ada 7, ada 8, ada yang plus EDDC, ada yang belum. EDC itu apa? Electronic Dewi Decimal Classification itu klasifikasi nomor buku. Itu masuk subjek apa sih? Jadi nanti kalau dirak itu buku itu menata dengan berdasarkan subjek. Dan 100 sampai 000 sampai 100, 200 sampai 999. Jadi kalau 000 itu kelas umum, 100 itu kelas filsafat, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 teknologi, 700 olahraga,
800 sastra, 900 geografi dan geografi. Oke, kita pilih coba kita misal pakainya ini Senayan, portable Senayan. Jadi kita pilih langsung kita ekstrak aja di salah satu drive ekstrak filenya. Jadi kalau udah masuk folder-folder nggak bisa. Jadi langsung C, langsung berarti C langsung. Ini sebenarnya bukan install ya, cuma mengekstrak dan menjalankan saja. Jadi kalau kita sering ngadain acara itu masa bener-bener gaptek, nggak tahu ibu-ibu pesertanya, mbah-mbah juga ada. Jadi itu nggak tahu harus klik kiri atau klik kanan, terus ketik. Kita di browser itu sering address bar boleh kan? Alamat terus bingung masih alamat, berarti masih nol tuh, masih komputer masih dasar pun masih belum bisa juga. Nah, kalau sudah kita ekstrak tadi kan di C, tapi kalau memang ini digunakan secara serius tidak disarankan di C ya, karena C sering hilang ya, nanti datanya bisa hilang. Karena ini di tempat saya drive-nya udah penuh, ada semuanya, yang kosong cuma di C. Hasilnya adalah ini folder Senayan. Kita buka langsung pakai untuk menjalankan Apache Start, SQL Start. Buka browser. Sehingga seperti tampilan awalnya slim admin. Ini kayak SID-nya Combine itu loh. Ya. Dulu tahun 2013 Ya, atau 12 SID-nya Combine kan gini kan. sering diajak Combine untuk ikut acara di CNN. Sama kayak Combine itu. Iya, memang sering. Nah, kalau mau kita login untuk mengatur ganti nama atau tampilan dan lain-lain, kita login dulu. Nah, librarian login, username passwordnya sama admin, sudah tersimpan admin. Nah, tampilannya seperti ini. Coba moto nggak enak gitu lah. Karena ini untuk tampilan admin ini masih tampilannya slim 7. Soalnya saya kulinane terbiasa dengan slim 6. Nah, ini untuk mengganti nama perpustakaan ini. Oke, kita coba perpustakaan apa? Oke, bisa saya aja ya. Namanya desa, terus library system terserah. Terus kita untuk template-nya bisa diubah, disesuaikan selera. Terus ada admin template seperti ini. Karena saya sudah terbiasa pakai Meranti, saya pakai Meranti. Jadi versi sebelum dulu Akasia, terus Matoa, Meranti, Cendana. Ini yang Cendana, terus yang terakhir Akasia. Versinya bahasa bisa diganti Indonesia atau Thailand. Ini kenapa kok bahasanya banyak? Jadi waktu di beberapa negara yang ada, contohnya itu ada Thailand, ada Bengali,
itu ada komunitasnya di sana, komunitas Slim. Yang Bengali ini dari Bangladesh yang mentranslate bahasanya menjadi bahasa Bengali. Terus di Thailand ada juga, jadi yang banyak itu yang Thailand sama Bangladesh yang komunitasnya yang jalan. Coba kita bikin bahasa Indonesia. Ini apa hasil pencariannya di opak, di katalognya bisa 10, 20 kita bisa ubah di situ saja. Quick return di enable, jadi pengembalian kilat. Biasanya kalau kalau di perpustakaan mau mengembalikan biasanya tinggal kembalikan aja. Jadi kalau nggak mau pinjam atau perpanjang, kalau pinjam kan pakai harus barcode kartu anggota dulu terus bukunya. Kalau pembelian biasanya lebih cepat, kita klik menu pembaca langsung bisa kembali, nanti bisa disimulasikan. Kalau nggak ada perubahan, ini juga barcode-nya, jenis barcode-nya, session template-nya bisa disesuaikan. Kalau sudah di save setting. Ini tampilannya yang artinya meranti. Terus kita lihat di tampilan halaman depan atau opaknya gagal. Nanti kalau ini logo bisa diganti sendiri atau background. Biasanya kalau kita berubah ke menu berikutnya. Oh iya, ini ada setelan hari libur juga, jadi bisa dicentang hari liburnya kapan, terus disimpan, atau hari libur khusus, ada lebaran atau apa, bisa dimulainya kapan sampai kapan, terus keterangannya. Jadi kalau nanti hari libur sudah di set, pengembalian buku yang kembali itu tidak jatuh pada hari libur itu. Jadi hari pertama setelah liburan baru ambil. Jadi denda nggak hitung, denda dari buku kan. Berikutnya yang sering kita pakai di perpustakaan yaitu di menu bibliografi. Di menu bibliografi ini kita mengelola, menginput buku, ngasih nomor eksemplar dan lain-lainnya, bikin label, bikin barcode. Kita coba untuk menambah buku baru, menginput buku baru. Klik tambah bibliografi baru, terus judulnya kita ketik. Kemarin punya sampel data buku untuk praktek ya, sama covernya juga sudah tak siapin. Jadi biasanya kalau kita ngadain acara itu langsung praktek teman-teman yang itu. Jadi waktu kembali ke institusi masing-masing bisa mempraktekkan sendiri, jadi nggak bingung lagi. Oke, ini judulnya Islam Fungsional umpama nih. Tambahkan data pengarang. Nah, di sini ada namanya Nasruddin Umar ya. Nah ini macam-macam, nanti biasanya kalau di perpustakaan itu ketemu pengarang itu ada pengarang nama orang, badan organisasi atau konferensi, itu bisa. Terus di sini ada pengarang utama tambahan. Jadi kalau memang pengarangnya 2, 3 dan seterusnya bisa ditambah pengarang utama. Kalau sudah tambahkan juga. Oke, jadi kalau ada nama kedua umpamanya siapa, umpamanya Mas Yosef, tinggal tulis di sini. Nama orang berarti karena tadi pengarang utama sudah ada, berarti pengarang tambahan. Oke, sisihkan. Kalau sekiranya sudah, nanti di close, kita ambil di sini. Pengarangnya ada 2. Terus yang sering
diisi itu ada pemproses nomor eksemplar. Jadi kalau permasalahan ini itu berkaitan dengan nomor buku, nomor induk buku atau nomor inventaris, itu biasanya diserahkan ke masing-masing perpus karena punya sistem masing-masing. Kalau di Madua itu sistemnya inventaris itu jadi ada kode S, 2 digit bulan, 2 digit tahun, terus nomor urut buku. Jadi kalau sekarang bulan 6 ya, 06 1 tahun 2016 001. Ini bulan, tahun, nomor urut buku bulan ini. Kalau S untuk kode sirkulasi, jadi buku yang dipinjamkan. Ini sebenarnya saran saja sih untuk mempermudah waktu kita ketemu. Ini bukunya dapat waktu kita baru bukunya ini pengeluaran kapan sudah kelihatan, dari nonton ini aja sudah kelihatan. Jadi kalau nanti ini buku kode untuk referensi, jadi referensi itu tidak bisa dipindahkan, kita pakai bisa kode R referensi. Ini, tapi ini terserah, ini hanya saran. Jadi waktu nanti ganti bulan, umpamanya jadi bulan Juli, berarti nanti S 07 16 kembali ke 001 001. Nanti seterusnya 2, 3, 4 dan banyaknya buku dalam bulan ini. Jadi nanti insya Allah tidak ketemu nomor yang sama atau kembar gitu. Soalnya karena kalau di SLIM ada nomor inventaris yang sama, yang satunya nggak kebaca nanti. Jadi koleksinya langsung tidak ada. Nah, umpamanya kita pakai contoh format di atas, berarti kita pakai umpamanya S 06 16 ini karena ini pola pakainya 000. Dan berikutnya kalau bukunya ada 5, contohnya buku yang kita masukkan ada 5, berarti kita mulai di sini 001 sampai 005, berarti 5 buku. Jadi nanti kalau setelah ini nomor bukunya 6 dan seterusnya, berarti 00 mulai dari 006 sampai seterusnya berapa, 7, 8, 9 atau 1 dan 2. Terus ini tipe koleksi. Biasanya tipe koleksi untuk buku yang dipinjamkan itu textbook. Kalau referensi kan nggak bisa dipinjam. Ya. Berikutnya GMD. GMD itu General Material Designation. Jadi di dalam perpustakaan itu GMD ini penting sekali karena berhubungan dengan bentuk fisik dari koleksi kita. Karena koleksi di perpustakaan itu tidak mesti buku. Di sini ada art original, ada chart, komputer software, diorama, film strip, ada grup, ada game pun bisa jadi koleksi perpustakaan. Slide, equipment, macam-macam, ini macam-macam kita selesaikan. Karena ini di sini koleksinya buku, berarti kita teks. Berikutnya ISBN, ISSN. ISBN itu International Standard Book Number. Jadi nomor, biasanya ada beberapa perpustakaan yang harus diisi, ada yang enggak, tapi di Madua enggak telaten. Waktu itu soalnya saya harus sendiri, belum ada staf tempat. Berikutnya kita isi penerbit. Ini penerbitnya Wanta tahun 2014 di Jakarta. Kita ketik. Kalau belum ada tambah baru.
tahunnya 2014, tempat terbit Jakarta, ini belum ada. Karena kalau data ini sudah ada, tinggal kita pilih di sini aja, tambah. Deskripsi fisik, nah ini penjelasannya ada publikasi seperti lebar, tinggi, jumlah halaman. Sebenarnya form ini kalau diisi lengkap semuanya itu lebih bagus, tapi karena keterpakaiannya, jadi kalau di sekolah itu paling enggak itu judul pengarang itu paling enggak itu, kalau diisi semuanya lebih bagus. Terus terang saya sendiri juga nggak begitu telaten mengisi semuanya, jadi yang penting-penting. Berikutnya ya yang biasanya yang penting diisi itu nomor klasifikasi. Nomor klasifikasi sudah yang saya terangkan tadi, yang 00 sampai 99 tadi. Jadi teman saya Rotmianto itu dari Pustakawan SD Unggulan Magetan itu bikin EDBC. Jadi dulu sebelum ada EDBC tahun 2009 saya kerja di Yayasan Elkis Jogja itu masih manual. Jadi waktu kuliah pun juga manual, kita harus buka buku. Tapi sekarang sudah EDBC ini lebih cepat karena kita hanya mencari di sini tentang topik-topik yang kita masukkan. Umpamanya tentang ini klasifikasinya Islam fungsional, Islam kita cari. Nah, ini ada di ranking, terus ada 2 sistem. Jadi kalau di Madua Madin itu mengikuti klasifikasi KKI, klasifikasi khusus Islam yang dikeluarkan oleh Kemenak dulu. Itu karena nomor 297 yang Islam yang dari DDC ini gak lengkap. Jadi yang kaum muslim yang tokoh-tokoh Islam dikumpulkan untuk membuat klasifikasi baru pengembangan dari angka 297 ini. Tapi untuk DDC yang edisi 23 yang saat ini sudah terbit itu sudah mengakomodir subjek-subjek tema Islam, jadi lebih lengkap. Karena di Madua itu pakai sudah dari dulu sudah pakai 2X, ya saya lanjutkan 2X, garis 0, garis 1, garis 2 sampai garis 9. Karena ini mungkin buku ini tentang Islam secara umum, kita masukkan 2X0. Kita pakai yang ini aja, 2X0. Nah, ini klasifikasi nomor panggil ini biasanya digunakan di punggung buku. Isinya apa aja? Yang pertama nomor klasifikasi, terus bawahnya itu 3 huruf nama pertama pengarang. Karena ini Nasiruddin Umar, berarti kita tulis NHS. Besar kecilnya terserah, nggak ada aturan yang baku, tapi yang penting konsisten. Waktu besar semua, kalau kapital yang judul awalnya aja nggak apa-apa, ini terus seperti itu. Kalau kecil semua. Yang berikutnya satu huruf judul. Jadi tadi judulnya Islam fungsional, kita pakai huruf I. Terus yang lainnya mungkin bahasa buku. Terus kalau ada cover bukunya bisa ditambahkan di sini. Kalau saya biasanya pakai jangan lebih dari 500 KB. Kalau yang lainnya mungkin dilewati nggak apa-apa, yang penting itu tadi yang kita sebutkan tadi. Terus kemudian kita klik simpan. Jadi fungsinya tadi covernya waktu kita mencari di katalog itu lebih gampang nyarinya kalau Islam. Jadi pengguna pustaka kita bisa cari bukunya umpamanya
fungsional. Umpamanya semuanya mau dicetak 55 tanda semua. Caranya dicentang, tambahkan dalam antrian. Oke. Berarti di sini ada 5 antriannya. Kalau kita mau nyari lagi, umpamanya buku lain mau dicetak, nah ini ada buku tentang pengeliling umpamanya, tambahkan dalam antrian. Kalau sekiranya sudah cukup, kita cetak di sini, cetak dari label data terpilih. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ukuran bisa dirubah, fontnya juga dengan yang sudah pinter, gampang ya. Disesuaikan saja. Kalau saya pinternya nyuruh loh. Yom, print, printnya. Oh. Oke. Ini sama digondol loh ini. Kurang dari. Yang berikutnya barcode, sama caranya, dicentang, tambahkan dalam antrian, sekiranya cukup ya dicetak. Islam ya. Kalau di Madura itu barcode-nya tak bikin sekecil mungkin yang bisa dibaca oleh barcode scanner. Karena apa? Untuk menghemat kertas. Jadi biasanya barcode-nya gede-gede cuma dapat berapa, kalau kecil kan dapat banyak dalam satu lembar. Kita biasanya nyetaknya di kertas stiker biasa ini, data film atau umpamanya kita cetak barcode-nya bukunya tadi yang kita masukkan 5 ya, pandai semua. Oke, sama cara nyetak barcode, nyetak label, nyetak kartu anggota sama caranya. Kalau sudah cetak barcode terpilih. Nah, hasilnya seperti ini. Ukuran bisa disesuaikan. Itu alat barcode yang cocok apa? Apa? Alat barcode yang cocok apa? Apa aja? Saya ini canggih, tapi saya sarankan milih merek karena beberapa kita di Mandua itu sejak 2011 itu pakai merek Scanlogic sampai sekarang awet. Terus ternyata di toko-toko di mana-mana pakai merek itu. Berapa itu harganya? Itu yang pakai hand setelah itu cuma 1,5 juta. Cuma. Iya mas, bikinnya susah. Hah? Bikinnya susah. Scanlogic. 1,5 iso nggo tuku netbook second no. Iya. Seri apa sih? Tapi paling nggak kalau merek itu so far so good. Jadi di tempat lain itu tak sarankan pokoknya merek itu. Soalnya kemarin di temen itu di Madura ya, biar itu beli yang merek Logitech rusak, nggak ada yang bisa beli. Tapi sekarang udah barcode sudah canggih, just plug and play, colok dan pakai. Dulu kan Kayak flash disk ya. flash disk USB, dulu kan pakai apa ya, kayak jaringan itu, terus harus install phone juga, kayak zaman saya kuliah. Tapi sekarang tambah canggih, tinggal plug and play, jadi jenisnya apa aja bisa dilihat. Kalau standarnya slim sebelum dirubah itu pakai kode 128 katanya. Itu bisa diganti di menu sistem tadi yang paling bawah itu jenis barcode. Ini ada ekspor impor. Kalau ekspor itu bisa formatnya nanti CSV. Jadi yang punya data Excel bisa diimpor lewat CSV bisa. Beberapa sekolah mungkin ada sudah punya ketikan, model ketikan sama ekspor data. Umpamanya siswa jumlah peminjaman berapa siswa? Kalau di Mandua itu 4,
Ini tergantung aturannya, ada yang 2, ada yang 1, tergantung sekolahnya. Kebijakan diserahkan masing-masing. Di Lampung itu di SMA 2 Metro Lampung itu teman saya pustakawannya itu malah nggak ada batasannya buku. Penting bukunya habis untuk dipinjam atau rusak daripada nganggur kita, katanya. Tujuh. Jadi pejengan tok. Kelihatannya rapi, ternyata perpusnya tutup terus. Lama peminjaman berapa hari? Kalau di SMP biasanya 3 hari, ada yang seminggu, tapi di tempat saya 2 minggu. Karena dulu itu pernah yang mengeluh cuma seminggu, kurang lama. Alasan untuk telatnya, jadi dendanya banyak. Sekarang dendanya kita naikkan, masa pinjam kita bikin lama, 14 hari. Reservasi dimungkinkan atau tidak, siswa kalau dimungkinkan nanti bisa dipinjam diaktifkan. Jadi kalau buku yang direservasi nanti dipinjam orang lain nggak bisa dipinjam karena bukunya sudah dipesan oleh punya lain. Kalau boleh reservasinya berapa buku, terus masa aktif anggota dalam hari, kalau umpamanya di tingkatan SMP SMA 3 tahun paling enggak kita bikin umpamanya 900 hari. Jadi kalau setelah 900 hari otomatis member non aktif dan nggak bisa pinjam. Berapa kali peminjaman? Nah ini terserah juga, kita serahkan di sekolah masing-masing. Umpamanya 4 itu berarti minjem 1 buku diperpanjang lagi sampai 4 kali bisa. Ada beberapa perpustakaan yang nggak bisa diperpanjang sama sekali, tergantung. Terus ini denda per hari dalam rupiah biasanya berapa? Tadi yang 2 ada 500, ada yang 100. Di Madura itu waktu denda 100 itu banyak yang remehin. Jadi waktu akhir waktu pembagian ijazah itu harus punya surat bebas pustaka dari perpus ya. Ngeremehin akhirnya 3 tahun itu ratusan ribu dendanya selama 3 tahun. Banyak yang protes. Nah, kita banyak menegakkan aturan tapi yang didenda itu juga meremehkan dari 100 itu. Padahal itu sudah dikorting banyak. Terus toleransi keterlambatan berapa hari? Jadi kalau ini saya bikin 2, kalau tanggal hari ini sudah selesai, 2 hari ke depan dikembalikan masih belum denda. Tapi kalau hari ketiga baru dikembalikan berarti dendanya langsung 3 hari. Oke, simpan. Berikutnya kita kalau mau bikin lagi tipe keanggotaan umpamanya guru atau karyawan Lebih lama 3 bulan. bisa lebih Satu semester. Satu semester. 3 bulan pun kadang itu di tempat saya masih nggak dikembalikan banyak. Mau nagih enggak ditagih Harus belajar. tersinggung. Harus belajar kayak Mas Hendro itu. Enggak. Nah itu namanya penegakan hukum itu pilih kasih. Ini kasih. Kalau sama muridnya tegas, tapi Iya. sama gurunya enggak. Mas Hendro biarpun guru masih honorer berani itu negur. Ya, aturan harus ditegakkan ya begitu. Saya yang sering ngasih tempat masih itu nggak jalan. Cuman misal mas yang pengelolanya yang bagian perpustakaan yang nggak ada istilah. Dijelaskan juga uangnya paham. Harus digalakin itu. Lewat Mas Hendro bisa nanti nurut itu. Tadi tambah tipe keanggotaan, sekarang tambah anggota. Umpamanya kita tambahkan anggota. Oke. ID anggota jangan lupa di Madura itu ID anggota itu nomor hidup. Jadi kartu pelajar itu fungsinya 2 sebagai kartu perpus sama kartu anggota perpustakaan. Umpamanya 6055 kan. Namanya Siti Nidrofa. Tanggal lahir dan lain-lain.
Kalau di perpustakaan gimana Mas? Seperti ini langsung Gimana? pendaftaran anggota langsung orangnya. Iya, orangnya diisi, diinput, langsung difoto, kartunya langsung jadi. Sebelum Inggris seperti itu, Sling sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kameranya juga. Oh ini yang versi sebelumnya. Langsung di sini biasanya ada kamera. Ini diisi semuanya, institusi. Nah ini tadi yang tipe keanggotaan kuncinya di sini. Nah ini siswa atau bukan, laki-laki perempuan. Alamat, kode pos diisi. Sudah simpan. Umpamanya ini masih Mbak Siti ini fotonya belum dimasukkan, caranya dipilih, diedit, terus diedit lagi. Terus tadi choose file, kita pilih fotonya, simpan, baru. Jadi kita bisa lihat anggotanya. Nah, anggotanya. Oke, keanggotaan sudah. Ekspor impor sama. Ekstensinya CSV juga. Kalau diekspor itu Tapi tanpa foto ya. tanpa foto manual satu persatu. Kalau enggak ditaruh di folder foto, terus filenya dikasih nomor ID anggotanya. Ini kalau untuk buka file CSV tak sarankan pakai Open Office. Misalnya beberapa kasus yang pakai bawaannya yang Windows itu nggak bisa karena keterima aja. Pokoknya kayak gitu.